like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo, what's up? Balik lagi bersama gua ada template di CapCut Creator Agency ya guys ya. Nah oke coy, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin JJ lagi sesuai requestannya Mbak Windia ya. Nah di sini dia tuh request suruh bikinin JJ yang ini ya, yang dia share dengan linknya. Di sini gua udah bikin ya buat JJ-nya, dan alhamdulillah ya di sini lagi-lagi kalian bersyukur banget ya buat kalian yang JJ-nya belum pro ya. Dan di sini tuh dia minta bikin JJ yang tanpa efek pro, dan buat soundnya tuh di sini sound yang lagi viral banget di TikTok ya. Dan di sini tuh gua sebenarnya udah pernah bikin buat sound ini, tapi ini tuh beda versi ya guys ya, beda versi. Nah next buat langkah selanjutnya di sini tuh lagi-lagi dia ini di dalam JJ ini tuh JJ-nya tuh rumusnya simple banget ya. Jadi buat kalian yang baru join ke CapCut ataupun baru belajar ngedit di CapCut itu harus nonton video ini sih menurut gua ya. Soalnya ini tuh simple banget gitu ya, nggak ribet gitu ya. Toh di sini tuh buat penggunaan efeknya itu tuh ya sedikit ya. Di sini tuh proyeknya cuma memakan 1 MB ya, ruang penyimpanan cuma 1 MB, jadi nggak terlalu berat dan buat HP kalian nggak bakal no-stuck ya. Nah oke, sebelum gue lanjut ke tutorialnya ya, si kalian jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, tembusin ke 3000 jam tayang guys ya. Kalau udah kalian subscribe dan tonton video ini sampai akhir biar kalian tidak gagal paham ya guys ya. Nah oke, buat langkah pertama kalian masukin aja satu foto bebas. Kalian mau pakai foto yang ada kata-katanya ataupun foto kalian sendiri, kalian bebas ya. Nah di situ tuh sebenarnya ya buat di requestannya Mbak Widya tadi itu sebenarnya tuh buat ukuran apa namanya, ini ukuran bingkai ini ya, bingkai editnya ini itu di 3,4 guys. Nah tapi di sini gua bakal bikin yang versi 16 banding 9-nya ya. Ya di 9 banding 16-nya. Nah di sini tuh gua mau langsung aja ke itunya ya. Buat foto yang pertama ini kalian bisa ubah dulu buat skalanya. Kalian ubah skalanya tuh di 120 dulu guys ya. Nah kalau kalian udah mengubahnya di 120, terus kalian pasin aja fotonya itu dengan durasi titik bit yang kedua. Kalian ngitungnya dari titik bit ini ya guys ya, dari sini nih. Nah setelah itu ya bisa kalian kasih keyframe di titik bit pertama ini. Nah setelah itu tinggal kalian kasih keyframe aja di akhir foto ya. Nah kalau udah, langkah selanjutnya di sini tinggal kalian kasih aja keyframe di tengah-tengahnya, terus kalian zoom buat fotonya sekitar segini lah ya guys ya. Nah setelah itu bisa kalian masukin grafik di bagian kiri dan bagian kanan. Buat grafiknya sendiri itu yang bentar. Wih, buruan GC anjing. Nah oke, buat grafiknya tuh yang keluar 2 dan masuk 3 guys ya. Nah next langkahnya di sini tinggal kalian masukin aja buat foto yang kedua kalian ya. Nah oke, di sini gua udah masukin buat foto kedua gua, dan di sini kita ubah juga skalanya di 120 ya. Nah kalau udah kita ubah, ini tadi udah 120 kan, bentar. Nah oke, kalau udah di sini bisa kalian panjangin sampai di tengah-tengah sini. Ini ya, ini kalian hitung aja, ini anggap titik bit yang pertama ya guys ya. Anggap aja ini titik bit yang pertama. Terus yang di sini itu titik bit yang ke-11 guys ya. Kalau nggak percaya kalian hitung aja lah ya. Nih 1 2 3 4 5 6 ya. 7 8 11 10 dan 11. Nah ini titik bit 11, tapi kalian jangan dipasin di titik 11-nya ini, tapi kalian panjangin di tengah-tengah di antara titik 11 ini sama titik bit yang ini. Jadi fotonya itu berada di tengah-tengah guys ya.
Nah kayak gini ya guys ya, kurang lebih ya. Nah kalau udah, kalian bisa langsung aja pergi ke titik bit yang kelima ini. Di sini tuh kita bikin hentakan ya, lagi-lagi kita bikin hentakan. Tapi di sini tuh kalau kalian nggak kurang paham, kalian sengaja tonton tutorialnya yang udah gua bikinin khusus buat hentakan ini ya. Dan buat link videonya udah gua sertain di deskripsi ya. Kalau kalian kurang paham, tapi di sini bakal gua tunjukin. Tapi kalau kalian masih kurang paham, bisa kalian cek videonya yang khusus tutorial itu doang ya, tutorial hentakan doang khusus itu. Bisa kalian tonton di situ sampai bener-bener paham ya. Kalau udah paham baru deh kalian terapin di CapCut kalian masing-masing. Nah kalian tambahin aja keyframe ya. Pertama keyframe ini kalian tambahin di lurusan titik bit yang kelima. Terus kalian langsung aja pergi ke titik bit yang ke 6. Terus kalian tambahin keyframe. Nah setelah itu bisa kalian kasih 3 keyframe di tengah-tengah ya. Caranya pertama kalian kasih keyframe di tengah-tengah di antara 2 keyframe itu. Terus di samping kirinya kalian kasih keyframe, dan tengah-tengah bagian kanan ini juga kalian kasih keyframe. Setelah itu buat keyframe yang ini itu bisa kalian geser buat fotonya tuh ke pojok kanan bawah ya, sampai fotonya kayak gini. Nah kayak gini ya guys, ke pojok bawah kanan. Dan buat yang keyframe di tengah itu bisa kalian ubah buat skalanya di 100 pas. Nah gini ya, setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu buat keyframe yang ini bisa kalian geser ke atas buat fotonya, ke kiri atas ya, pojok kiri atas kayak gini. Nah setelah itu buat keyframe yang lurusan titik bit ke-6 itu bisa kalian perbesar buat fotonya tuh sekitar segini. Nah oke, buat langkah selanjutnya ya, itu bisa kalian kasih keyframe dengan jarak apa di sela-selanya ini ya. Nah kayak gini kalian kasih keyframe. Nah kalau udah kalian pergi ke keyframe yang lurusan titik bit kelima, terus langkai 1 keyframe dan hapus tambah, langkai 1 keyframe lagi, hapus tambah, langkai 1 keyframe, hapus tambah, dan terus kalian bisa pergi ke keyframe yang sebelahnya ini, terus kalian hapus tambah, dan langkai lagi 1 keyframe, hapus tambah, langkai 1 keyframe, hapus tambah, dan lakuin kayak gitu aja ya. Nah setelah itu tujuannya tuh biar memperhalus gerakan aja gitu guys ya. Nah next langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin keyframe di titik bit yang ke-7 kayak gini ya. Nah terus kalian pergi ke tengah-tengahnya sini, ini kan tengah-tengah ya guys ya, tengah-tengah. Kalian pergi dikit di sampingnya gini nih, ini kan tengah-tengah ya kira-kira ya. Nah ini kan tengah-tengah di antara keyframe ya. Nah setelah itu kalian geser ke kiri sedikit, nah kayak gini ya. Terus kalian tambahin keyframe, dan buat bagian sebelah ke kirinya ini itu kalian tambahin keyframe, bentar, kayak gini, dan kalian geser ke pojok ke bawah kanan ya, agak banyak dikit juga nggak apa-apa ya guys ya. Terus membuat keyframe yang tengah tadi itu geser ke pojok kiri atas sedikit, nah gitu. Nah terus buat keyframe yang ini tadi kita cepit kiri kanannya kayak gini, dan terus kita buat keyframe yang tengah nih kalian hapus, dan ya udah hapus aja. Nah terus buat yang di keyframe yang ini ya, itu kalian bisa kasih keyframe depannya ini sebelah kirinya. Terus ini kalian keyframe yang awal tadi kalian hapus tambah, dan buat keyframe yang ditambahin samping kirinya tadi kalian hapus aja. Nah gitu ya, jadi hentakannya tuh ya kayak gitu. Nah gitu ya. Next buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih aja keyframe di setiap lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya. Nah oke coy, di sini tuh gua udah nambahin keyframe di setiap lurusan titik bit yang belum ada keyframe-nya tadi ya guys ya. Nah ini, nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke tengah-tengahnya dari awalan foto yang kedua, pergi ke tengah-tengah, terus kalian kasih keyframe, terus kalian pergi ke menu dasar, dan kalian iringin buat fotonya di menu putar ke 2 derajat ataupun 3 derajat tergantung selera kalian. Kalau kalian merasa kurang banyak miringnya itu bisa ke 3 derajat ya, tapi di sini gua ambil di 2 derajat aja karena itu udah cukup ya guys ya. Checklist. Nah setelah itu kalian lanjut ke sini yang setelah hentakannya, sama caranya ya guys ya. Kalian pergi di tengah-tengah di antara keyframe, terus kalian putar ke kiri, dimin 2 derajat ya. 2 derajat boleh, 3 derajat boleh juga, tergantung selera kalian masing-masing.
Bentar, buat yang ini kita apa namanya? Di sini kan ada apa, ini kan keyframe 11, 10 dan 9. Nah, yang di antara 9, 10 dan 11 ini jangan kalian kasih keyframe dulu ya. Nah, setelah itu bisa kalian pergi ke awal lagi dan kalian bagian kiri dan kanan itu bisa kalian masukin grafik yang keluar 2 dan masuk 2. Keluar 2 dan masuk 2. Pokoknya guys, yang apa namanya? Yang kita kasih keyframe tengah-tengah aja dan kita putar ke kiri dan ke kanan, ke min 2 derajat maksudnya, sorry. Itu bisa kalian masukin aja grafiknya yang keluar 2 dan masuk 2 ya. Setelah itu pun yang setelahnya hentakan ini juga kita kasih yang keluar 2 dan masuk 2 ya buat grafiknya. Nah, setelah itu kan di sini kan belum ada keyframe-nya ya. Nah, setelah itu kenapa kok saya bilang entar ya? Karena di sini tuh kita tuh kalian hapus dulu buat keyframe yang di lurusan titik bit ke 10 itu kalian hapus. Nggak usah kalian hapus sih ya. Bisa kalian perkecil buat fotonya tuh sekitar segini ya. Dan ini buat keyframe yang 11 kalian bisa hapus dan kalian tambahin lagi. Nah, gitu. Nah, next langkah selanjutnya di sini itu bisa kalian apa namanya pergi ke tengah-tengahnya di antara keyframe ataupun di tengah-tengah di antara titik bit 9 dan 10 dan kalian geser aja ke atas kayak gini ya. Nah, terus bisa kalian pergi ke sininya di antara titik bit 10 dan 11 kalian pergi ke tengah-tengahnya ini dan kalian kasih keyframe dan perbesar dan kalian zoom lagi ke atas, zoom tarik ke atas. Nah, buat usahain buat fotonya tetap lurus kayak gini ya. Nah, next baru deh kalian tambahin grafik yang keluar 2 dan masuk 3 lagi ya. Keluar 2 masuk 2, sorry. Nah, kalau udah setelah itu di sini tuh buat jijinya tuh ya kayak gitu guys, simbol itu ya. Nah, gitu ya. Next langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja buat foto yang ketiga kalian. Nah, oke, di sini tuh gua ada nambahin buat foto yang ketiga gua. Di sini bisa kalian pasin. Kalau udah pas ya, kalau udah pas dengan titik bitnya ini, itu apa namanya bisa kalian ubah juga buat skalanya. Di 120 juga. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, next langkah selanjutnya di sini tuh kalian pergi ke titik bit yang pertama ini ya, di foto yang ketiga. Ingat ya, di foto ketiga. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe. Dan terus kalian pergi ke titik bit yang kedua ataupun titik bit selanjutnya. Dan kalian pergi ke menu dasar dan kalian putar di kanan di sebanyak 6 derajat ya. Dan kalian perbesar buat fotonya itu di skala 100 ataupun di 150 ya. Itu bisa kalian checklist. Nah, kalau udah itu tinggal kalian pergi ke titik bit yang ini ya. Yang titik bit yang ke 1 2 3 4 5 6 ke titik bit yang ke 6 ini ya. Nah, dan kalian kalau udah ketambahin keyframe kalian geser fotonya tuh ke bawah sekitar segini, kalian kira-kira aja. Dan buat keyframe yang terakhir ataupun yang di akhir lulusan akhir titik bit itu bisa kalian naikin ke atas lagi buat fotonya. Nah, dipasin di lulusan lagi ini ya guys ya. Bentar. Anjrit lah. Nah, kalau udah dikembali ke posisi awal ya ntar jadinya kayak gini guys. Nah, kayak gitu ya. Nah, next langkah selanjutnya tinggal kalian tambahin aja keyframe di setiap titik bit ini yang belum ada keyframe-nya.
Nah, oke guys, di sini tuh udah gua tambahin keyframe di setiap lulusan titik bit. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian bikin, di sini kita kasih grafik dulu ya di ini, yang di ini. Itu bisa kalian kasih grafik dulu. Buat grafiknya di sini bakal gua kasih yang masuk 2 deh kayaknya tuh. Bentar. Iya deh, masuk 2 ya. Itu bisa kalian masuk 2 ataupun masuk 3 ya. Itu sama-sama aja sih. Nah, next langsungnya di sini bisa kalian tambahin aja GG tipis di sini ya. Yang ada grafiknya ini itu nggak usah. Langsung aja di sini setelah ini terus ini. Itu sela-sela ini bisa kalian tambahin GG tipis seperti biasanya ya. Kalau kalian yang belum tahu cara bikin GG tipis, bisa langsung aja cek di deskripsi. Ada linknya di situ udah gue siapin khusus buat kalian tutorial GG tipis yang smooth banget ya gitu. Nah, di sini gua skip dulu buat bikin GG tipisnya. Nah, oke guys, di sini tuh gue udah selesai buat bikin GG tipisnya ya. Nah, next langkahnya di sini bisa kalian pergi ke putih-putih transisi ini. Terus kalian pergi ke menu gangguan. Nah, terus kalian ambil yang ini ya, mau yang ini, mau ini, mau ini, terserah ya. Aku pakai yang ini tapi yang nah ini. Nah, terus bisa kalian atur di 0,9 ataupun 0,8 ya. Nah, di sini setelah itu bisa kalian tambahin transisi garis putih yang udah gue siapin di deskripsi. Nah, oke, di sini gue udah nambahin buat overlay-nya ya yang udah gue siapin di deskripsi itu. Nah, next langsungnya di sini bisa kalian pasin putih-putihnya di tengah-tengah transisi kayak gini, guys. Kalian perhatiin garis putihnya tuh berada di tengah-tengah layar. Lah, udah pas. Ya udah deh, kalau udah pas bisa kalian pergi ke sini biar hijau-hijaunya kelihatan. Terus kalian pergi ke menu pemotongan ya, udah tau lah kalian ya. Kunci chroma dan ini arahin di hijau-hijaunya dan intensitas dan bisa kalian pulin ke 100. Nah, next buat langkah selanjutnya, astagfirullahaladzim. Kecepatannya belum gua ubah. Buat kecepatannya bisa kalian ubah di 2,2 ya. Setelah itu bisa kalian Nah, kalau udah di 2,2 kan ini kurang pas. Kita pasin ulang. Nah, gitu. Nah, next langsungnya di sini bisa kalian pergi ke transisi selanjutnya ini. Dan kalian pergi aja yang namanya campuran. Terus buat durasinya kalian pentokin aja. Nah, kalau udah next langsungnya di sini kita langsung aja eksekusi menggunakan efek biar nambah cantik ya kan. Nah, next langsungnya di sini tuh tinggal kalian tambahin aja efek yang namanya itu efek kabur miring guys ya. Bisa kalian cari aja kabur miring. Terus kalian checklist dan kalian pasin di titik bit yang kedua ya. Soalnya di titik bit pertama udah ada transisi garis putihnya tadi ya. Nah, setelah itu bisa kalian pendekkan sependek mungkin, terus pilih objek sama video checklist. Setelah itu buat penyesuaiannya, buat kaburnya ini kalian ambil di 75 dan buat putarnya itu kalian ambil di 65. Setelah itu kalian checklist dan kalian bisa salin-salin dan kalian terapin aja kayak gini di setiap depannya titik bit ya guys sampai foto yang ketiga. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah nambahin buat efek kabur miringnya di setiap depannya titik bit sampai di foto yang ketiga ini ya. Nah, terus buat yang titik bit yang kelima ini ya, titik bit kelima ini itu buat efek kabur miringnya bisa kalian ambil sampai di tengah-tengahnya. Ada di tengah-tengah lah, yang nggak tahu di tengah lah ya. Ini kan tengah-tengah kalau di sini kan ya. Bisa kalian pendekin lagi sekitar segini. Nah, gitu. Jadi dia tuh kayak gini, guys. Nah, gitu ya. Terus buat yang ini juga yang lulusan titik bit ke-6 bisa kalian panjangin sampai titik bit yang ini. Nggak ada yang titik bit yang ini ding. Nah, gitu ya, bisa panjangin dikit berarti. Nah, gitu. Nah, gitu ya guys ya. Nah, terus bisa kalian salin buat efek ininya kabur miring yang di lulusan titik bit ke-6. Terus kalian ganti dengan efek goncang di klub malam. Kalian cari aja. Terus bisa kalian kecepatannya ubah di 100 checklist. Nah, terus bisa kalian ini salin efek goncangnya tadi.
Terus kalian kasih di titik bit yang kedua di foto yang ketiga ini. Ini pasin juga panjang efek kabur miringnya sama efek guncang. Terus buat yang ya udah itu, terus langkah selanjutnya sekalian pergi ke lurusan titik bit kedua di foto yang ketiga. Kalian kasih aja efek guncang, terus kalian checklist, pilih objek semua video, terus sesuaiin. Buat kecepatannya kalian ambil di sekitar 5, dan buat intensitasnya kalian ambil di sekitar 10. Setelah itu kalian checklist, setelah itu bisa kalian potong buat efeknya dan kalian pasin dengan akhir video kalian masing-masing. Nah kalau udah ya, terus bisa kalian salin buat efek guncangnya ini, dan kalian salin dan kalian ambil efek bermain pendulum di klub malam. Nah kalau udah bisa sesuaiin, buat intensitas kita ambil di sekitar 20i, putarnya itu 35, kecepatannya itu ambil di 50-an, pertajam 0, checklist. Nah next, langkah selanjutnya di sini, bentar ya. Nah oke, di sini kalau udah kalian masukin efek kilauan ya, kalian cari aja di menu pencarian efek, itu kalian ketik aja kilauan ya, yang ini ya. Setelah itu bisa kalian checklist. Loh, ya udah kembali aja. Setelah itu checklist, dan bisa kalian pasin dengan transisi dan awal video. Terus kalian pilih objek semua video, checklist, dan bisa kalian setting buat kecepatannya kalian ambil di sekitar 30-an. Terus buat rentangnya kalian ambil di sekitar 35 lah ya, 35, 37, 38 lah, terserah kalian, selera masing-masing. Buat ukurannya kalian ambil di sekitar, di sini gua pakai di 28an aja coy. Dan terus buat bersinarnya kalian bikin 0 dan filternya bikin 0. Itu bisa kalian checklist. Nah di sini bisa kalian tambahin buat bentar, ini ada efek apa wih? Bagus, di sini kok ada efek vignette. Ya udah, di sini tuh buat efek vignette itu tuh hanya sekedar buat apa namanya, mempercantik aja ya. Kalau kalian menambahin ya silakan tambahin aja. Vignette itu ada di menu lensa, dan buat pertajam ini ada di pemadaman ini, bisa kalian cari aja di lensa juga. Di sini yang efek-efek gue pakai ini itu nggak ada yang menggunakan efek pro ya, semuanya nggak ada, murni. Terus bisa kalian masuk ke animasi. Di foto yang pertama kalian cari aja yang pudar masuk ini ya guys ya. Nah kalau udah bisa kalian masukin aja animasi di foto pertama ini yang pudar masuk dengan durasi panjang 2,0 sekon. Nah setelah itu bisa kalian checklist ya. Nah setelah itu bisa kalian tambahin aja akhiran kalian masing-masing. Nah kalau udah kalian masukin akhiran kalian masing-masing ya, di sini bisa kalian pasin dengan layar. Nah kalau udah di sini bisa kalian cek dulu, siapa tahu ada yang ketinggalan ya. Kalau ada yang ketinggalan bilang, "Oi, gue sering banget udah bikin malah banyak yang ketinggalan ya, anjing emang." Nah kalau udah di sini kurasa udah cukup. Nah terus tinggal kalian ekspor aja. Nah oke guys ya, mungkin cukup sekian aja ya buat tutorial Gigi kali ini. Next konten kalian mau request konten apa lagi? Tapi BTW udah ada yang request sih kemarin itu, suruh bikin Giginya siapa ya? Ada, tapi di situ dia tuh request Giginya tuh pakai efek pro boy. Jadi gimana nih buat kalian yang capnya belum pro, setuju apa enggak? Tapi gimana gue harus nurutin customer cok. Pokoknya ntar gue bakal bikin kembali ya. Tapi dia tuh mintanya tuh Giginya tuh simple ya, simple tapi menggunakan efek pro gitu. Dan gue ada nonton juga buat video contoh videonya ya. Dan di situ kayaknya itu gampang kayaknya gitu, tapi nggak tahu juga, belum gue otak-atik soalnya. Nah di situ gua apa namanya, ya udahlah pokoknya ya, thank you buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai di akhir guys ya. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa nih.